setelah diambil ternyata papan itu sudah ada gambarnya Semar. Akhirnya ditata, dibuat, akhirnya ada sebuah wayang. Dan kalau saya mendengar ceritanya dari keluarga wayang Bengkong itu mistisnya kuat sekali. Karena di kepalanya itu muncul rambut yang sering dipotong, tumbuh lagi terus sampai sekarang. Yang pertama tentang tata cara perkawinan antara Cina sama Jawa zaman dulu. Kemudian tentang wayang Bengkong sama Laisan. Kemudian yang ketiga tentang model memuliakan langsung untuk masyarakat Rembang. Mungkin nanti ada konsep wisata sejarah atau bagaimana, nanti Pak Erlantoro bisa berbagi tentang informasi itu. Untuk yang pertama Pak, tentang amalgamasi. Siapa? Amalgamasi perkawinan silang antara peranakan Tionghoa sama Jawa. Seperti yang Bapak Erlantoro tahu, ada nggak tata cara pernikahan peranakan Tionghoa dengan Jawa di Lasem? Jika ada tata cara itu, apa tata caranya? Apakah seperti yang ada di Jawa pada umumnya, atau menggunakan tata cara yang dari Cina? Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kemudian saya sebagai narasumber tentang sejarah, hanya tiba-tiba saya datang ke rumahnya sudah berkeluarga. Tata caranya itu mungkin bisa mendatangi di keluarga masing-masing. Kalau untuk peranakan itu memang sejak tadi mengulas tentang sejarah kedatangan Cina, semua laki-laki datang di Lasem itu jumlahnya itu ribuan, laki semua. Terus setelah Cina ada lagi Belanda. Bahkan Belanda itu terhitung 350 tahun menguasai di Indonesia. Dan laki semua. Dan hidup bersama-sama dengan orang-orang pribumi. Nah ini mana yang keturunan sudah bercampur pada saat itu tentang peranakan ini. Nah untuk acara-upacara pernikahan dari antar etnis ini kami belum pernah bentuk upacaranya. Jadi mungkin bisa langsung ke keluarganya. Dan untuk pertanyaan yang kedua tentang munculnya kesenian ya. Kesenian wayang Bengkong. Ya, wayang Bengkong. Jadi menurut dari ini saya menceritakan tentang wayang Bengkong dulu. Wayang Bengkong itu menurut dari dalang atau keluarga besar yang nguri-nguri wayang Bengkong itu sendiri. Itu ada 3 wayang. Salah satu yang saya ingat itu Simbah Semar. Dan menurut ceritanya dari keluarga dari dalangnya itu, di salah satu desa yang namanya Desa Ngeblek, Sendang Coyo. Ya, Ngeblek. Itu dulu pernah ada banjir, ada sebatang kayu yang sudah berbentuk papan, dia kena arus. Sebetulnya kalau kena arus itu barang-barang atau bahan-bahan yang datang itu kan ke bawah sebetulnya. Tapi anehnya ada
ada salah satu kayu yang ke atas. Nah, seorang desa di desa itu ada orang yang tahu, akhirnya diambil. Setelah diambil ternyata papan itu sudah ada gambarnya Semar. Akhirnya ditata, dibuat, akhirnya ada sebuah wayang. Dan kalau saya mendengar ceritanya dari keluarga Wayang Bingkong itu mistisnya kuat sekali. Karena di kepalanya itu muncul rambut yang sering dipotong, tumbuh lagi terus sampai sekarang. Nah, wayang itu wayang uni ya. Uni itu apa? Ada niat, cita-cita gitu. Uni, kalau orang Jawa itu wayang uni. Apa ya namanya? Aku seumben anakku kerja arep tak tanggapno wayang bingkong itu namanya apa ya? Lupa sih. Duwe muni. Duwe hajat apa ndak hajat. Uni kalau nadar ya. Sawi Islami. Nah, itu. Jadi wayang itu bentuknya itu. Terus akhirnya masih tersimpan di sini. Nah, ini cerita yang aneh, Mas. Ketika ada orang siapapun yang mau nanggap, katanya si dalang itu, Mbah Dalang itu, kalau dia tidak sepikiran atau tidak menerima tanggapan, itu langsung hilang. Dari kotak dicari tidak ada. Terus besoknya sudah di Tegalan. Bahkan rambutnya kotor semua wayang itu. Ya. Soalnya ada teman yang pingin nanggap, berani nanggapnya berapa. Ternyata ketika dalang itu dia mengatakan, oh tidak bisa ini Pak Toro, ini ditanggap. Nanti juga berapa tanggapannya. Tidak mau dia, dibuka ke kotak tidak ada ternyata. Akhirnya dicari di Tegalan, di pinggir, ternyata ketemu di lurung-lurungan itu. Dia tidak, jadi sudah kotor, dibawa pulang, harus dibersihkan, tapi tetap tidak mau. Tapi kadang-kadang ketika guyon-guyonan tanggap dengan nilai yang kecil mau. Jadi tidak mesti. Itu salah satu pembawaan karakter wayang bingkong itu, Mas. Tempatnya di Desa Kajan. Sekarang keturunannya yang melestarikan. Sekarang saya akan menceritakan yang Laesan. Jadi wayang bingkong. Kalau menurut cerita simbah-simbah dulu, itu Laesan memang sejak awal itu sudah muncul di Dasun, di wilayah Galangan Dasun. Pada waktu itu untuk hiburan masyarakat Galangan Kapal. Dari narasumber yang ada, Mbah Daryo, dulu juga sudah pernah saya mendengarkan ceritanya. Sudah meninggal. Iya, Mbah Daryo. Sama mantan kepala desa Gedomulyo namanya Mbah Paing. Bahkan orang-orang dulu nama-namanya diceritakan semua. Pabrik kapal itu yang punya siapa? Herlina, Nyahlena. Ya. Jadi untuk ceritanya Laesan ini juga mistisnya kuat sama saja. Itu yang mungkin saya menceritakan tentang apa itu peralatannya harus gini-gini kan nanti panjang. Jadi pokoknya juga seakan-akan itu siar tentang agama, tidak lepas dengan bahasa ketuhanan, siar. Jadi kesenian Laesan itu kesenian rakyat Lasem asli yang melakukan dalam arti grup itu laki-laki semua. Walaupun ada kesenian yang ada di Jawa Barat itu sintren, cewek semua, hampir sama. Tetapi di Lasem cowok semua, laki-laki semua. Ya, untuk rangkaian dari tembang-tembangnya itu tembang-tembang siar mengingatkan
mengingatkan perjuangan. Itu laisan. Terus apa lagi tadi? Yang masih Gerak. yang laisan, iya itu ada nggak hubungannya dengan terapi-terapi masyarakat selain menjadi hiburan ya Pak ya? Yang apa? Ada untuk yang wayang maupun yang laisan. Oh ya, jadi gini. Kalau untuk laisannya itu memang ada ritual yang mengandung tentang pengobatan. Pada saat tahapan dia pengobatan untuk orang-orang sakit, dia membawa kembang yang dibawa sebuah nampan, terus dia mencari laisannya itu ke penonton dan akan diberi kembang, dibagi-bagikan. Nah kebanyakan saya tanya dengan sesepuh-sesepuh, sejak dulu memang terbiasa yang diberi kembang itu yang belum punya jodoh atau sakit. Nah itu yang laisan. Terus bunganya itu wah terus dibawa pulang. Terus yang wayang bengkong itu ya wayang ujar tadi. Kalau tidak dijalankan juga nanti terjadi permasalahan. Dia sudah janji, so aku diujar, nek wis cita-citaku sukses di sini, saya akan nanggap wayang bengkong. Kalau lupa itu ada masalah. Ya, itu dari cerita dari simbah-simbah dulu. Sampai sekarang masih dipercaya. Terus tentang gagrak pesisiran. Wayang gagrak pesisiran ini di Desa Sendang Asri itu saya memulai membangkitkan dengan orang-orang Sendang Asri supaya dilestarikan lagi. Tapi pada saat itu kesulitan untuk cari wayang goleknya. Tapi dengan semangat dari Mbah Dalang yang namanya Dalang Kartono itu, akhirnya dapat golekannya itu malah 2 set. Nah ini yang menarik juga. Sebetulnya seperti wayang biasa, tapi pembukaannya tetap dia tidak lepas dengan wayang golek yang beda dengan golek-golek lainnya. Jadi asli golek lasem dan Kayu, Pak. kayu ya. Setelah nanti itu selesai baru masuk wayang kulit. Terus penutupan nanti muncullah yang namanya golek ayu. Nah golek ayu inilah yang ditunggu-tunggu penonton karena dia memakai kalung kembang melati, Mas, sekar melati itu. Nah setiap itu sudah mau selesai muncul golek ayu, penonton mendekat mesti, terus diisi oleh dalang, wah rebutan udah. Kembang ini ditarik sana tarik sini, jadi sudah terbiasa kembali lagi ke jodoh tadi. Nek ada jodoh ini, terus nek kepengen cepet jodoh ini, ya melu ngeroyok kembang melati itu. Nah itu ada prosesi yang menarik di wayang gagrak pesisiran yang terakhir itu penutupan. Kalau yang sudah punya istri nggak boleh Pak ya? Ya mungkin Coba. izin jadi 2. Wayang. Iya. Oke Pak, yang terakhir ini yang